Ketika kalian membuka akun-akun media film, udah gak heran kalau di setiap bulan Indonesia selalu saja menyumbang film dengan genre horor. Ditambah lagi menggunakan judul-judul yang tentu saja aneh. Pada akhirnya, Kutukan Peti Mati, Susuk, Waktu Maghrib, Kanzab, Kutukan Cakar Monyet, dan lain-lain ternyata hanya bisa dihitung jari aja yang ternyata memiliki kualitas yang bagus, entah dari aspek manapun itu. Jadi apa alasan industri film Indonesia gemar kali membuat film-film dengan genre horor? Kenapa bisa film-film dengan genre lain selalu saja kalah dengan film-film receh modal poster si paling setan ini? Jadi inilah industri film Indonesia, hantu atau buntu. Jadi kenapa Indonesia bikin film horor terus? Sebentar. Pertanyaan ini membuat kami teringat kembali masa-masa ketika kami masih mengenyam pendidikan tinggi. Di momen itu kami sempat diberi tugas untuk memberi pertanyaan kepada profesor. Dengan pedenya kami bertanya, kenapa 2 tambah 2 sama dengan 5? Jawaban yang kami dapatkan selain nilai D- adalah sebuah kalimat. Satu-satunya pertanyaan yang tidak bisa dijawab adalah pertanyaan yang salah. Dan dengan alasan yang sama, kami juga tidak mampu menjawab pertanyaan ini. Dulu, profesorlah yang mengkoreksi pertanyaan kami. Dan sekarang, hanya orang-orang ini yang mampu mengkoreksi pertanyaan ini. Industri film nasional memang dimulai oleh 2 orang Belanda ini melalui karya mereka Lutung Kasaru. Tapi industri film nasional yang dimulai 2 orang Belanda ini tidak akan selamat tanpa 1 orang Indonesia ini. Melalui karyanya Darah dan Doa, Usmar Ismail berhasil menyelamatkan industri film nasional yang sempat dirusak oleh Jepang karena dijadikan alat propaganda politik. Melalui karyanya Darah dan Doa juga, Usmar Ismail menegaskan kepada dunia, bangsa Indonesia mampu menggarap dan memproduksi filmnya sendiri. Judul Lutung Kasarung memang menyeramkan, tajuk Darah dan Doa juga terdengar menakutkan. Tapi 2 film yang memulai dan menyelamatkan industri film Indonesia ini sebenarnya bergenre nasionalis dan romantis. Bahkan bisa dikatakan hampir semua film yang diproduksi di masa tersebut bergenre seperti ini sampai sosok Benyamin Suib ikut terjun ke dalam industri film. Tahun 70-an industri film Indonesia dibombardir oleh film-film komedinya Benyamin Suib. Tapi gelak tawa yang sering terdengar di bioskop berubah menjadi teriakan menakutkan di tahun 80-an. Masa ketika Suzana dan film-film horornya mulai mendominasi industri film nasional. Genre romantis, nasionalis, komedi, dan horor perlahan membentuk sebuah kombinasi sempurna untuk membangun industri film nasional. Kombinasi ini dapat ditemukan juga di tahun 90-an. Bedanya, di masa ini, genre itu hanya dijadikan sebagai kedok. Gelombang pertama film esek-esek meracuni industri film Indonesia. But you know what? Sinias-sinias sejati Indonesia tidak mau dikalahkan oleh film yang cuma menjual nafsu dan birahi. Di tahun 2000-an, mereka menyerang balik dengan karya-karya luar biasa mereka. Ada Apa Dengan Cinta, Laskar Pelangi, Ayat-Ayat Cinta. Semuanya dijadikan amunisi untuk menyerang film-film cabul ini. Era keemasan film Indonesia telah di depan mata. Tapi sama halnya seperti iblis yang tidak pernah berhenti menggoda, gelombang kedua film esek-esek kemudian kembali tiba. Entah berapa banyak film-film Indonesia di awal 2010-an yang memuat kata perawan di dalam judulnya. Syukurlah, Joko Anwar, Hanung Bramantyo, Riri Riza, Upi Avianto, Anggi Umbara, dan sinias-sinias sejati lainnya tidak ikut-ikutan. Mereka tahu Usmar Ismail, Benyamin Suib, Warkop DKI, Suzana telah mati-matian dulu membangkitkan industri film nasional dengan penuh semangat perjuangan. Dan dengan semangat yang sama pula, mereka kembali menghantam gelombang kedua film-film cabul ini dengan karya-karya mereka. And here we are. Industri film Indonesia kembali pada posisi terbaiknya berkat kerja keras mereka dan keragaman spesialisasi genre yang mereka punya. Kadang-kadang Anggi Umbara dan genre komedinya yang menjadi raja. Kadang-kadang Pidi Baik dan genre romantisnya yang berkuasa. Meskipun seringnya Joko Anwar dan genre horornya yang lebih perkasa. Jadi tidak, Indonesia tidak membuat film horor terus. Indonesia terlihat seperti membuat film horor terus karena memang film ini laku terus yang membuat popularitas genre lain agak sedikit tergerus. Tapi kalau film hantu sebegitu besar kemungkinannya untuk laris, bukankah pelaku industri film di Indonesia akan menjadikan film tema hantu atau horor ini sebagai solusi jika ide mereka buntu? Di luar itu mungkin banyak yang bertanya-tanya alasan film horor lebih cepat laris ketimbang film genre lain.
KKN Desa Penari menjadi film paling laris dan paling banyak ditonton di Indonesia. Franchise Pengabdi Setan selalu saja gak pernah absen dalam Billboard Top 10 film dengan penonton terbanyak di Indonesia lagi. Salah satu yang membuat orang Indonesia terkena stigma, kok bikin film horor terus sih, adalah karena terhighlightnya film-film horor yang selalu saja mendapatkan jumlah viewers yang selalu di angka jutaan. Sehingga film-film Indonesia dengan genre lain kerap kali diabaikan. Jadi apa yang membuat film horor Indonesia bisa memiliki tensi penonton yang kerap kali tinggi? Ya faktanya yang berkualitasnya aja hanya bisa dihitung dengan jari. Simpelnya, pertama tentu saja budaya kultur orang-orang kita yang memang erat dengan budaya mistis atau makhluk-makhluk alam lain. Akibat faktor warisan budaya, kepercayaan agama, tradisi, dan lain-lain, gak heran aja Indonesia bisa masuk menjadi negara peringkat 1 dalam hal kepercayaan ketimbang negara lain. Yang akhirnya ketimbang menonton film-film horor ini karena butuh hiburan yang beradrenalin, warga kita kerap kali malah relate dengan kejadian-kejadian mistis yang terjadi pada film horornya. Oleh karena itu, film-film horor yang selalu saja membawa tema santet, susuk, penglaris, mitos, pelet, pengusiran setan, jampe-jampe, pamali, kutukan, ngepet, karma, dan semua hal mistis yang dipercaya oleh orang Indonesia, itu dengan mudahnya mendapatkan ratusan ribu bahkan jutaan penonton dalam industri film ini. Apa itu Gundala? Apa itu Sri Asih? Apa itu Virgo and the Sparklings? Apalagi Gatot Kaca? Kita nggak akan pernah percaya kalau kita akan kebal dengan cara menjadi seorang mutan seperti Deadpool. Orang-orang kita lebih memilih mempercayakan hal tersebut kepada kepalanya sendiri yang akan melayang-layang membawa organnya kemana-mana untuk mencari ternak warga untuk dimakan. Yap, Uyang. Pada akhirnya kalau cerita-cerita itu tidak relate dengan budaya kita yang kental dengan hal gaib, tentu saja kemungkinan filmnya akan kurang perhatian aja. Dan ini menyimpulkan maklum aja Indonesia kerap kali selalu saja memproduksi film-film horor setiap tahun bahkan setiap bulannya, ya karena lebih menguntungkan aja. Jadi menurut kalian, apakah industri film Indonesia akan berputar pada film horor saja? Atau ternyata ini memang merupakan kabar baik karena setidaknya Indonesia bisa dikenal sebagai jagonya film horor. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Kalian termasuk penggemar film-film horor Indonesia atau tidak? Silahkan komen aja. Jujur aja, film-film horor Indonesia itu sebenarnya memang bagus dan lumayan out of the box juga. Karena ini diuntungkan dengan banyaknya hal-hal gaib unik yang sudah melekat dengan tradisi, budaya, dan kepercayaan orang kita. Sehingga terkadang ceritanya bisa banget buat mengalahkan premis cerita film-film horor luar negeri. Dan terima kasih kepada channel Sisi Lain karena udah mau collab dan bantu-bantu riset di video kali ini juga. Sehingga informasi di video ini tidaknya bisa lebih luas dan juga variatif aja. Jadi, jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.